Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan seluruh saudaraku yang baik dan dikasih Allah. Semalam, sebelum berangkat tidur kita berdoa agar kita bisa beristirahat dengan baik. Pagi ini kita bangun, maka kita menyambut hari baru ini juga dengan doa. Terpujilah Allah yang berkenan mendengar doa kita. Matius 20 ayat 21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Saudaraku, orang tua mana yang tidak menginginkan hal terbaik bisa dimiliki anaknya? Seorang ayah atau ibu pasti menginginkan anaknya bisa meraih yang paling ideal. Dalam studi berprestasi, buat yang telah bekerja, bisa punya jabatan dan gaji yang baik. Dan dalam hal persahabatan, anaknya terhindar dari lingkungan pergaulan buruk dan teman yang berpotensi merusak masa depannya. Untuk meraih hal tersebut, hal terbaik buat anaknya, ada sosok ibu atau juga sosok ayah yang tidak segan-segan berjuang, bahkan sampai berkorban. Tujuannya supaya anaknya dapat meraih seperti yang dimimpikannya. Ada banyak ibu demi masa depan cerah anaknya bekerja sangat keras. Berangkat pagi, pulang sudah cukup malam. Setiap hari membanting tulang dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Selain itu, dengan tubuh penat masih mendampingi anaknya belajar. Untuk apa? Ia tidak mau anaknya hidup kelak bergelimang kesulitan. Semua ditempatkan demi masa depan anak dan memperoleh yang terbaik buat anaknya. Karena itu, permintaan Salome, ibunda dua murid Tuhan Yesus bernama Yakobus dan Yohanes, sebenarnya normal, tidak mengagetkan. Salome memohon Yakobus dan Yohanes duduk di kanan kiri kerajaan Allah. Aspirasi yang disampaikan itu kepada Tuhan Yesus merupakan cerminan keinginan seorang ibu agar anaknya mendapat kedudukan terbaik. Sah-sah saja. Salome sebagai ibu meminta dua anaknya berada pada posisi paling istimewa di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Di mata Salome, posisi itu merupakan posisi paling terhormat, mengandung prestise sosial, bergengsi. Dengan posisi itu, anak-anaknya bakal dihormati orang banyak, sekaligus mengkatro gengsi Salome sendiri sebagai ibunya. Hanya sayang, saudaraku, permintaan Salome ini keliru. Permohonannya salah tempat.
dia salah mengerti tentang misi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak datang untuk memerintah. Dia datang bukan untuk berkuasa. Dalam dunia pemerintahan, posisi kanan kiri itu diperuntukkan buat orang-orang yang sangat dipercaya. Orang yang dekat pemilik kekuasaan. Bagaimanapun, Tuhan Yesus datang bukan mau berkuasa, seperti persepsi Salome. Dia datang menjadi juru selamat, dan dalam rangka itu, ia harus menderita lalu mati di kayu salib. Sedangkan seluruh yang dikerjakannya bernafaskan pelayanan, bukan pendekatan kekuasaan. Saudaraku, akhirnya kita melihat niat luhur Salome itu sepertinya tidak lebih sebagai ambisi yang salah sasaran. Permohonannya jelas harus diluruskan. Menjadi murid terbaik dalam misi Tuhan Yesus bukan untuk mendapatkan kekuasaan, bukan pula untuk memerintah. Dua-duanya bukan. Bila orang yang bekerja di lingkungan gereja bukan untuk mengabdi melainkan demi kekuasaan, bukan melayani tapi untuk memerintah, maka akhirnya kehidupan bergereja menjadi tempat untuk berebut kekuasaan. Tidak heran muncul konflik dalam organisasi dan kepemimpinan gereja. Sayang sekali, bila mana ada gereja yang terus dirundung perpecahan. Mungkin ada yang nyeletuk, apa kata dunia? Penyebabnya utamanya jangan-jangan karena itu tadi. Mereka saling berebut kekuasaan. Dikuasai ambisi untuk berkuasa, bukan ambisi mengabdi dan melayani. Jalan Tuhan Yesus bukan rute menuju kekuasaan duniawi. Jalan yang ditempuhnya adalah jalan pengabdian. Pengabdian yang merelakan pengorbanan yang tidak mudah dipenuhi. Melayani bisa membuat pegal di kaki dan pegal di hati. Sudah merendahkan diri, masih bisa dicaci maki. Sedangkan memerintah dan berkuasa menjanjikan nama besar, kehormatan, dan kelimpahan material. Jadi, setiap murid Kristus hendaknya mengedepankan jiwa mengabdi dengan berlomba-lomba berbuat kebaikan, bukan berambisi mencari keuntungan pribadi. Kita patut menjaga dan merawat terus jiwa pengabdian ini. Dengan demikian, dunia bisa melihat kita lewat semangat melayani dan mengabdi. Sebaliknya, dunia pasti akan melihat kita dengan sinis dan mencemooh. Manakala dalam bergereja terjadi konflik memperebutkan kekuasaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami berjuang sungguh-sungguh agar pelayanan dan pengabdian terbaik menjadi perwujudan kecintaan kami kepadamu. Ajarlah kami agar terlebih berbahagia melayani
daripada dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.